Selamat pagi, selamat weekend. Ini cuaca hari ini dingin, agak mendung di Jogja. Tapi jangan lupa sarapan. Kali ini sarapannya adalah ini gandum, tapi ini pakai madu. Ini selai kacang. Lalu proteinnya saya pengen daging sedikit aja. Sama ini saus Bangkok hanya untuk cocol dikit aja. Pemandangannya nggak bagus teman-teman, habis panen. Tuh, mendung banget. Dan di sini pun juga agak berkabut sedikit. Oke teman-teman, sampai ketemu nanti di gym dan kita akan belajar lagi tentang storage selanjutnya. Thank you. Hari ini latihan bahu. Saya mau mengisi banyak kekurangan pada bahu saya, terutama di bagian rear dan middle deltoidnya. Jadi selalu perbaiki kekurangan terus. Goblok. Gaya anjing begini kan. Saya kira yang jurusannya. Emang susah emang kalau latihan emang barengan sama anak-anak nakal ini emang. Emang susah emang. Belum berkeluarga pun buat sendiri dulu. Maksudnya kalau sendirinya tuh udah meninggal gitu. Pembahasan berat. Gaji PNS-nya itu buat siapa? Pembahasan PNS. Suaminya PNS. Kalau suaminya PNS itu PNS, kami Gak bisa salah satu doang tunjangan tuh kalau misalkan suami istri PNS. Dia tunjangannya anak Promosi dari PNS. salah satu doang. Promosi PNS. Ya teman-teman, makanan diet telurnya 5 sama whey isolate dari Cetek Nutrition. Kalau dua-duanya PNS Selalu harus latihan. misalkan salah satu Whey isolate S, asuransi dan lain-lain cuman dari Cetek Nutrition. tapi dia bisa menyesuaikan. Dia pengen sudah tatanan berlebih segitu ya. Seret-seret pisan. Semua ada tantangan Pakai sisa. Semua ada tantangan masing-masing. Iya. Nah pertanyaannya kalau trainer kayak kita ini gimana guys? Kalau trainer kayak kita ini gimana? Kita jasa. Nah, enggak jadi kalau masa pensiunnya gitu gimana? Di masa pensiunnya berarti kalau misalnya Kamu dia dari dia nabungnya waktu dia masih bisa kerja tuh. iya berarti memang itu dan harus ada jenjang karir. Nah sekarang kita kalau misalnya seorang trainer nggak ada jenjang karir dan lain-lain, berarti kan kita yang bodoh. Kalau freelance kan nggak ada jenjang karir ya? Bisa aja. Freelance kan? Nah, sekarang kalau misalnya freelance, kamu punya mutu yang bagus, kamu punya pemikiran bagus, kamu punya strategi bagus, kamu mungkin bisa jadi manajer sebuah gym. Gitu. Batu loncatannya ya? Ya sekarang gimana kita mau maju kalau misalnya kita sendiri nggak mau belajar kan misalnya. Loginya itu aja. Semua hal sebetulnya. kalau trainer itu kan kayak mengandalkan fisik nggak sih? Enggak. Nggak ya? Banyak orang yang ada fisik. Skill komunikasi juga ya kayaknya. Jadi seorang PT itu skill komunikasi, terus menjadi pendengar yang baik, terus pengajar yang baik, profesionalitas manajemen itu paket komplit sebenarnya. Namanya jasa nggak susah. Selamat malam teman-teman, selamat weekend, selamat malam minggu.
kita belajar lagi sebelum nanti saya ngajar jam 7 di gym saya di Misfit. Sekarang membahas tentang TRT dan cruising untuk bodybuilder. Alasan binaraga menjalani cruising adalah satu, sadar dengan VCT tidak akan kembali normal karena pemakaian steroid yang jangka panjang. Kedua, karena tidak mau upsize lagi. Yang ketiga, karena pensiun. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk pensiun, biasanya hanya ingin atletis aja, enak dilihat, tidak terlalu kehilangan banyak massa otot, tetap bagus lah. Biasanya melakukan TRT dengan dosis 100 sampai 150 atau 100 sampai 200 mg per minggu. Ingat ya, kata cruising berarti berhubungan dengan testosteron ya, seperti yang sudah dibahas di atas atau yang sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua, apabila mau upsize lagi dengan dosis cruising, pada umumnya berat badan dikali 2,2 mg untuk memaintenance otot yang sudah didapat. Lalu untuk yang sudah memakai anabolik puluhan tahun, biasanya berat badan dikali 2,8 sampai 3 mg. Tentunya cruising itu 8 sampai 12 minggu, 8 sampai 12 minggu atau 3 sampai 4 bulan. Misalnya saya misalnya mau upsize, berat badan saya misalnya 80. Bisa jadi kalau untuk maintenance aja, untuk maintenance otot yang sudah dapat itu cuma dikali 2,2, berarti saya per minggunya itu hanya sekitar 170 kurang miligram per minggu untuk testosteron. Tetapi kalau misalnya saya sudah puluhan tahun menggunakan anabolik yang memang sudah benar-benar lama lah ya, lama banget, biasanya 80 dikali 3 atau 2,8, jadi per minggunya bisa sekitar 240 mg per minggu untuk testosteron yang masuk. Tapi tentunya itu hanya pada umumnya ya. Sekali lagi adalah yang paling tepat adalah cek lab dan konsultasi ke dokter yang ahli. Selanjutnya adalah binaraga yang sudah puas dan tidak mau menambah massa otot lagi, tidak perlu melakukan blasting lagi, cukup cruising aja di 2,8 sampai 3 dikali berat badan. Tetapi dengan catatan harus melakukan blood work setiap beberapa bulan sekali. Karena apa? Karena sudah menggunakan dosis di atas normal untuk anaboliknya, nah, seperti itu. Dan untuk yang masih aktif, cruising dengan dosis rendah tetap akan mendapatkan benefit. Saat nantinya akan blasting cycle lagi, dia akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Itu teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Esok akan membahas drug test, bagaimana cara lolos dari tes doping, dan nextnya lagi akan membahas epithet, HGH, dan lain-lain. Stay tune terus. Thank you. Udah belajar, lapar juga karena masih 1 jam lagi sih nunggu murid. Biasa saya bawa telur 4 biji, telur rebus. Tapi yang saya makan cuman putihnya aja. Sekali lagi teman-teman ya, saya mau bilang bahwa buat teman-teman yang udah ngeliat YouTube saya, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih baru-baru yang belum ngikutin dari diet kelima, tanya di kolom komentar. Maaf, bukan saya nggak mau jawab, bukan, tetapi
saya mau bilang di sini, tolong lihat lagi kalau mau belajar dari diet kelima sampai sekarang dan seterusnya. Jadi nanti akan lebih paham. Dan buat teman-teman yang udah lihat, niat saya membuat edukasi seperti ini untuk disebarluaskan ya. Jadi jangan pelit ilmu, tolong disebarkan. Mudah-mudahan dengan adanya penyebaran informasi ini, kita menjadi mengurangi ketabuhan dan lebih berhati-hati lagi terhadap steroid, serta mindset kita tidak buruk terhadap steroid. Karena steroid kita ketahui bahwa ada sisi positif yang bisa diambil. Jadi teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Ikuti terus ya, karena kita akan banyak membahas, nantinya akan terus membahas tentang, mungkin nanti ada yang nanya tentang SAM atau HGH, pasti akan dibahas, tenang aja. Insya Allah akan selalu mengedukasi terus. Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Amin.